Hai guys, welcome di channel Joyo Komputer. Kali ini kami akan melakukan review dan in-depth tour dari sebuah case besutan GameMax dengan seri GameMax Infinity Mini. Mungkin teman-teman sudah tahu sebelumnya bahwa GameMax memiliki seri Infinity dengan ukuran besar yang support full ATX size. Kali ini Infinity Mini adalah adik dari case tersebut, di mana ukurannya lebih kecil dan support motherboard yang juga lebih kecil, yaitu di micro ATX. GameMax Infinity ini memiliki dua varian warna, yaitu hitam dan putih. Dan kebetulan yang kami review kali ini adalah unit berwarna hitam. Sebelum bahas bagian dalam case ini, kita akan bahas bagian luar dari case ini. Pertama, dari ukuran case ini. Case ini memiliki ukuran dengan panjang dari depan ke belakang 358 mm, lebar dari kiri ke kanan 275 mm, dan tinggi dari atas ke bawah termasuk kakinya ada di 373 mm. Untuk material dari case ini, di bagian depan dan samping itu menggunakan tempered glass. Jadi bukan kombinasi tempered dengan akrilik ya, karena kompetitornya beberapa masih menggunakan akrilik di bagian depannya. Kalau GameMax ini menggunakan full temper di bagian depan dan sampingnya. Lalu beralih ke input dan output port yang disediakan oleh case ini. Case ini memiliki satu buah USB 3 port, dua buah USB 2 port, dua buah jack audio, tombol LED dan tombol reset. Ya, dibandingkan kompetitornya, case ini memiliki tombol LED atau tombol kontrol LED yang terpisah dengan tombol resetnya. Jadi teman-teman masih dapat menggunakan fungsi tombol reset yang ada di motherboard, sekaligus penggantian warna untuk kipas-kipas RGB yang masih menggunakan switch dengan konektor 2 pin. Lalu berikutnya tombol yang paling besar dan paling depan di case ini adalah tombol power. Lalu kita beralih ke bagian samping dari case ini. Bahan yang digunakan masih menggunakan metal dan ada beberapa lubang untuk power supply dan untuk kipas di bagian depannya. Namun sayangnya di sisi sebelah sini belum ditemukan dust filter. Lalu di bagian belakang case ini terdapat 4 buah slot untuk PCI Express. Lalu juga ada lubang untuk power supply, di mana power supply yang dapat dipasang adalah ukuran standar ATX power supply. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli power supply yang ukuran kecil atau SFX power supply, karena itu biasanya lebih mahal dibandingkan power supply ATX. Berikutnya sekarang kita ke bagian dalam dari case ini. Kita akan bahas dulu support untuk kipas dari case ini. Kalau kita membaca di spec sheets di halaman websitenya GameMax, di case ini mampu menampung 7 buah kipas, di mana 2 di bagian atas, 2 di bagian bawah, dan 2 di bagian samping, dan 1 di bagian belakang. Cuma ada beberapa hal menarik yang kami temukan dari case ini yang sedikit berbeda dengan spesifikasi yang disebutkan di halaman websitenya GameMax. Yang pertama ada di bagian atas. Kalau kita baca di websitenya GameMax, disebutkan bahwa Infinity Mini ini mampu menampung 2 x 120 mm fan atau 2 x 140 mm. Tapi di unit yang kami review kali ini malah kebalikannya. Di bagian atas hanya support 2 x 120 mm fan, sedangkan di bagian bawah bisa mendukung sampai dengan 2 x 140 mm. Untuk bagian samping dan belakang sama sesuai spesifikasi, yaitu hanya support sampai dengan 120 mm fan, 2 di sisi samping dan 1 di bagian belakang. Untuk dust filter juga ada sedikit perbedaan, disebutkan bahwa ada 2 buah dust filter di bagian atas dan bawah case ini. Tapi di unit yang kami terima ini hanya ada di sisi atas case-nya, sedangkan bagian bawah tidak ada dust filternya sama sekali. Salah satu kelebihan case ini mampu menampung 2 buah kipas di bagian bawah tanpa mengganggu 1 slot pun dari motherboard
Berikutnya untuk water cooling support dari case ini setelah kami coba, di bagian atas, samping, dan bawah dari case ini mampu menampung 2 kali 120 mm atau 240 mm AIO water cooling kit. Dengan tambahan di bagian bawah seperti yang kami sebutkan sebelumnya, karena case ini mampu menampung 2 kali 140 mm fan, ternyata di bagian bawah case ini kita bisa gunakan AIO dengan ukuran 280 mm. Lalu ke sisi motherboard, case ini diiklankan di website GameX kalau menggunakan diagramnya menggunakan standar Flex ATX atau ITX. Sebetulnya benar tapi kurang tepat karena Flex ATX punya ukuran berbeda dengan Micro ATX. Untuk case ini menurut kami mampu menampung sampai dengan ukuran Micro ATX, tapi dengan catatan jangan menggunakan Micro ATX yang full size dengan RAM 4 slot. Karena apa? Mounting point dari case ini hanya ada 6 biji, sedangkan untuk full size Micro ATX biasanya ada 9. Kalau dipaksakan nanti akan kelihatan agak kedodoran ya, karena motherboardnya lebih panjang daripada motherboard tray-nya. Jika teman-teman tidak mau menggunakan water cooling dan memilih menggunakan tower cooling atau air cooling, case ini mampu mendukung tower cooling atau air cooling dengan ketinggian sampai dengan 155 mm. Jadi pastikan teman-teman kalau menggunakan tower cooling jangan melebihi ukuran yang disarankan itu. Untuk panjang kartu grafis yang bisa dipasangkan sampai dengan ukuran 330 mm. Dan untuk ketebalan kartu grafis yang teman-teman mau pasang, bahkan kalau menurut kami kartu grafis dengan tebal 4 slot pun harusnya bisa masuk, dengan catatan slot kartu grafisnya ada di paling atas di motherboard. Untuk lubang-lubang manajemen kabel memang belum terbungkus dengan kabel grommet yang biasanya bahannya kayak karet, tapi kita bisa maklumi mengingat harga yang ditawarkan GameX untuk case Infinity Mini ini. Tetapi layout yang diberikan atau cutout yang diberikan untuk kabel manajemennya dari motherboard ke bagian belakangnya itu cukup banyak dan cukup luas. Di bagian sini kita temukan 2 buah cutout yang cukup lebar. Di sisi sampingnya juga full cutout dari atas sampai bawah, hanya dengan beberapa support beam di bagian tengahnya. Ini sangat memudahkan kita untuk mengatur posisi kabel power supply, kabel input output port dari case ini. Dan di bagian bawah ada 3 buah lubang juga yang sangat memudahkan kita untuk memasang input output port jika kita mau mengambil dari bagian bawah. Untuk storage atau penyimpanan data dari case ini ada di balik motherboard tray-nya, di mana case ini bisa mendukung 2 buah SSD dan 1 buah hard disk. Untuk slot SSD yang pertama dapat kita temukan di bagian bawah dari case ini, di mana terdapat 4 buah lubang baut untuk mengamankan SSD-nya supaya tidak goyang. Untuk penempatan SSD yang kedua ada di bagian atas case ini, di mana terdapat tulisan SSD dan 2 buah tab untuk mengunci SSD dari sisi atas, di mana tab itu sejajar dengan 2 lubang yang ada di samping SSD 2,5 inch. Untuk pemasangan SSD-nya, jadi kita tinggal slide saja seperti ini, kita kunci bagian atasnya dulu, lalu kemudian kita rapatkan menggunakan 2 buah baut di sisi bawah SSD tray-nya ini. Lalu untuk posisi penempatan hard disk 3,5 inch itu kita dapat temukan tulisan HDD di bagian sini dan ada 4 buah mounting hole untuk hard disk 3,5 inch. Untuk pemasangan cukup mudah, jadi kita tinggal pasang seperti ini, lalu tinggal kita kunci menggunakan baut yang disediakan dalam case ini. Kelebihan case ini adalah semua storage dapat dipakai bersamaan tanpa mengorbankan satu atau 2 storage lainnya. Jadi seperti ini kita lihat SSD masih di atas sini dengan aman dan kita masih bisa tambahkan hard disk lagi di depannya. Sedangkan di bagian bawahnya ketika SSD-nya kita pasang seperti ini dan kita pasangkan power supply-nya, ini sama sekali tidak mengganggu dari akses untuk SSD-nya. Untuk kabel manajemen dari case ini dibandingkan dengan kompetitornya, ini cukup banyak tab yang dibuat oleh GameX untuk memudahkan kita mengikat kabel-kabel dari power supply maupun dari input output port case ini. Dan ada tambahan juga untuk support bracket
harddisk yang di sini ini bisa kita lepas dengan melepaskan dua buah baut di sini untuk memudahkan kita juga dalam melakukan proses perapian kabel. Secara keseluruhan kami cukup puas dengan case ini karena jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, GMX menyelipkan beberapa kemudahan-kemudahan dan kami rasa cukup memikirkan layout dari case ini, terutama di kabel management dan juga di posisi-posisi peletakan untuk storage dari case ini. Kalau untuk hal-hal yang perlu dikoreksi, mungkin ada dari spec sheets yang ditulis oleh GMX di websitenya ya. Karena ketika kami baca spec sheetsnya dibandingkan dengan unit yang kami pegang ini, terdapat banyak hal yang berbeda seperti yang kami sebutkan di sepanjang video. Oke, jadi sekian dulu video in-depth tour dan review dari case ini. Nantikan di part berikutnya di mana kami akan merakit sebuah komputer menggunakan case dari GMX Infinity Mini ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, like juga video ini bagi teman-teman yang menyukai video ini, drop di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan seputar case GMX Infinity Mini ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.